Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Putra Amnu dengan NIM C1K020029. Di sini saya akan menjelaskan budidaya terintegrasi. Budidaya terintegrasi merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan dalam satu lahan. Mengutamakan hubungan antara ikan dengan organisme lainnya seperti ternak dan tanaman, di mana antara setiap spesies saling berhubungan melalui permanfaatan sisa metabolisme yang dihasilkan seperti feses, amonia, dan lain sebagainya. Pada gambar ini merupakan gambar budidaya terintegrasi. Budidaya ikan terintegrasi adalah kegiatan atau usaha yang melibatkan budidaya ikan sebagai pokok kegiatan atau suatu bagian yang mempunyai ikatan ketergantungan yang menguntungkan dan secara keseluruhannya dapat meningkatkan efisien dan efektivitas proses. Keterpaduan dapat berupa antara kegiatan aquaculture yang berada atau dengan kegiatan di luar aquaculture. Tujuan dari budidaya terintegrasi ini meningkatkan pemanfaatan lahan dan air sehingga menghasilkan lebih dari satu jenis dengan biaya produksi yang lebih rendah. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam budidaya terintegrasi, yang pertama itu saya akan menjelaskan kelebihannya. Adapun kelebihannya menurunkan pembuangan limbah, menurunkan biaya produksi relatif terhadap keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, beragamnya spesies yang dipelihara. Yang keempat, meningkatkan hasil panen dengan jenis yang lebih seragam. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan atau di suatu desa tersebut. Adapun kekurangannya, meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit antara hewan. Yang ketiga, carry capacity harus diperhitungkan dengan cermat sehingga jumlah setiap populasi dapat seimbang. Yang ketiga, meningkatkan resistensi antibiotik di lingkungan. Bentuk budidaya terintegrasi yaitu berdasarkan waktu penebaran dilakukan secara bersama-sama. Contohnya kangkung dengan ikan nila atau gurame dilakukan secara terpisah. Misalnya pada musim hujan kita harus tanam dan langsung tebar ikan yang akan kita budidayakan. Berdasarkan penggunaan tempat, menggunakan air dalam wadah yang sama, padi dengan ikan dilakukan di tempat yang berbeda. Kolam diisi ikan, pematang ditanami dengan sayuran. Contoh budidaya terintegrasi adalah mina padi, pemeliharaan ikan bersama padi, ikan sebagai penyalang, ikan sebagai palawija, dan kemudian pemilihan calon ikan yang akan kita budidayakan, yaitu mampu bertahan hidup dalam kondisi oksigen minimum dan tempat temperatur yang tinggi, permukaan air rendah. Contohnya yaitu ikan lele, ikan mas, dan ikan gurame. Adapun keuntungan dari mina padi ini, ikan yang memakan serangga dan siput. Ikan akan memakan rumput liat atau gulma. Kotoran ikan akan menjadi pupuk. Ikan akan meningkatkan oksigen di sekitar akar tanaman. Padi akan ditumbuhi oleh pakan alami untuk ikan, yang dimana pakan alami ini tumbuh akibat adanya pupuk dari feses ikan itu tersebut. Feses ikan dari pupuk yang ditebar, yaitu pupuk urea atau pupuk apa semacam itulah. Pada akan memberikan naungan untuk ikan.
Kerugian pada mina padinya, penggunaan bahan kimia dapat menjadi racun bagi ikan. Penggunaan air secara terus-menerus bisa berakibat buruk terhadap padi. Menarik perhatian hama pengganggu lainnya terhadap padi. Membutuhkan persiapan lahan yang lebih rumit. Syarat lokasi pada mina padi ini yaitu memiliki pengairan terus-menerus, yaitu teratur agar ikan tidak kekurangan air namun tetap terhindar dari bahayanya banjir. Tanah mampu menahan air dan tidak mudah longsor. Lokasi sawah dekat dengan pemukiman, luas petakan sawah ideal 500-1000 meter persegi. Pemeliharaan ikan dengan mina padi ini itu berlangsung 1 bulan, dimulai pada saat 4-8 hari dari awal penanaman padi, tinggi air 2 cm, benih ikan ukuran 2-3 cm, kepadatan 30.000 sampai 50.000 ekor per hektarnya hingga 3-5 cm. Tinggi air 6 cm, benih ikan ukuran 4-5, kepadatan 10-15.000 ekor hektar hingga 6-8 cm. Adapun contohnya itu selain pada mina padi, ada juga dapat dilakukan budidaya itu dengan mina ayam atau itik. Pada mina ayam atau itik ini, kotoran ayam akan menumbuhkan fitoplankton atau dimakan langsung oleh ikan. Pakan ayam akan dimakan oleh ikan. Kandang ayam bebas dari kotoran yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Jenis ikan yang dapat dipelihara pada mina ayam atau itik ini yaitu ikan nila, ikan mas, ikan gurame, lele, tawes, mujair, dan bawal. Mina ayam atau itik ini kandang ayam tidak boleh menutupi seluruh permukaan kolam. Jarak kandang dengan air minimal 50 cm. Perbandingan jumlah ayam dan ikan harus seimbang, misalnya ayam 1:20, ukurannya 5-10 cm. Mina ayam atau mina itik ini dapat dibuat dalam kolam diisi sampai ketinggian air 70-80 cm, benih ikan 20-30 ekor, 20 atau 30 gram per ekor, dapat ditebar 10-20 ekor per meter persegi. Padat penebaran ayam 1 ekor Adapun syarat-syarat kandang dari mina itik ini yaitu syaratnya ventilasi dan sirkulasi udara cukup, teratur dengan baik, terlindung dari hujan dan angin kencang, lantai harus tetap kering. Adapun contoh gambarnya pada mina padi dan mina itik yaitu di akhir video. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.